Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Rizky Amri Guntara, NPM 2341188. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang dasar manajemen. Pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi tercapai tujuan organisasi. Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pemimpin yang menggunakan pengaruh atas wewenang untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, sehingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan pengarah organisasi, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi efisiensi sumber daya, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Tujuan perencanaan. Peranan dan tujuan perencanaan adalah: 1. Menghindari pekerjaan rutin dan memperkecil kejadian mendadak. 2. Mengkoordinasikan berbagai bagian dengan adanya tujuan organisasi. 3. Dipilih metode kerja yang paling baik karena pemimpin mempunyai lebih banyak waktu. 4. Menggariskan strategi perencanaan dan program sehingga diledesin wewenang untuk bertindak diperlancarkan dan kepastian dijamin. 5. Merupakan dasar atau pedoman untuk pengawasan perencanaan, menghasilkan standar-standar yang dapat dipakai sebagai alat mengukur hasil kerja. 6. Memfokuskan kegiatan hingga efisiensi dan efektif. 7. Menciptakan situasi penuh fleksibilitas, penyesuaian, dan menemui situasi yang berubah. 8. Memperjelas rantai tujuan dan sarana sehingga anggota organisasi berfokus perhatiannya pada tujuan bersama. 9. Peningkatan kinerja atau performan. Persyaratan perencanaan. 1. Fakultas dan realitas. 2. Logis dan rasional. 4. 3. Fleksibel. 4. Komitmen. 5. Komprehensif atau menyeluruh. Peran tujuan dan perencanaan dalam proses perencanaan. Tujuan goals pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Rencana plans adalah segala bentuk konsep dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan diluluskan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jenis perencanaan dan kinerja. Rencana sekali pakai, rencana untuk beragam kegunaan, rencana berkesinambungan. Rencana sekali pakai. Program rencana untuk mencapai organisasi yang dilaksanakan sekali, memakan waktu beberapa tahun penyelesaian. Skala besar dapat dikaitkan dengan sejumlah contoh: membangun kantor pusat baru, mengubah kertas menjadi dokumen komputer. 2. Proyek. Sejumlah rencana untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan sekali. Skala dan kompleksitasnya lebih kecil daripada program jangka waktu lebih pendek, sering merupakan satu bagian dari program yang lebih besar. Contohnya, merenovasi kantor, menyiapkan jaringan internet perusahaan. Rencana untuk beragam kegunaan. Kebijakan skala luas bertujuan pelaksanaan bertindak. Perencanaan manajemen krisis. Perencanaan manajemen krisis adalah suatu perencanaan berkesinambungan yang bersifat khusus beberapa peristiwa mendadak dan merusak sehingga membutuhkan respons segera. Sekian saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.